那是极致之火的吸魂石，第六魂技凤魔。圣女，即便护宇后，他怎么可能解灭魂伞的毒需要24种。似乎有混乱的魂力波动。闪开！营救我们的药材不足。有人来了，快走！宇浩。 Halo guys, kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Setelah selesai berkultivasi, Mimin akan kembali melanjutkan spoiler atau bocoran awal cerita Silent 2 yang akan terjadi di episode 104 nantinya. Dimana pada cerita sebelumnya, setelah berhasil mengetahui jika para tahanan Master jahat berada di dalam penjara air, tubuh spiritual Yuho kemudian diketahui oleh gadis suci yang merupakan Ma Xiaotao. Meski tubuh spiritualnya berhasil melarikan diri, namun Yuho mengetahui jika Ma Xiaotao telah datang ke tempat ini. Sehingga Yuho kemudian berniat menggunakan kesempatan ini untuk menyadarkannya. Dikarenakan cerita ini Mimin rangkum dari versi novel dan versi donghua-nya belum rilis, maka animasi dalam video ini merupakan sebuah ilustrasi yang Mimin ambil dari versi manhwa atau versi komik. Sementara buat teman-teman yang ingin nonton donghua-nya secara langsung, bisa bergabung di Facebook Mimin. Linknya ada di kolom komunitas channel ini. Sekian penjelasan dari Mimin. Sekarang kita akan masuk ke spoiler alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Melihat Ma Xiaotao berjalan tepat ke arahnya, Yuho berniat menggunakan kesempatan ini untuk menyadarkan Ma Xiaotao. Namun ketika energi spiritual mereka berdua saling berinteraksi, Yuho kembali teringat ketika baru pertama kali bertemu dengan Ma Xiaotao di tepi Danau Dewa Laut, di mana pada saat itu Ma Xiaotao pernah menyerang Yuho bersama Dong-er di tepi Danau Dewa Laut. Meski pada awalnya Ye Guyi ingin kembali dan membantu Yuho, namun Susansi langsung mencegahnya dan mengajak Ye Guyi untuk segera pergi dari tempat ini. Susansi mengatakan jika mereka harus mempercayakan hal ini kepadanya, di mana keberadaan mereka hanya akan menarik lebih banyak perhatian musuh. Setelah mendengar penjelasan Susansi, mereka kemudian segera pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, gadis suci kemudian bertanya apakah mereka pernah saling mengenal sebelumnya. Sambil menghela nafas dingin, Yuho kemudian membenarkan ucapan tersebut. Sehingga gadis suci kemudian kembali bertanya siapa dia sebenarnya. Namun Yuho mengatakan jika dia bernama Yuho yang merupakan adik angkat Ma Xiaotao. Mendengar nama tersebut seketika membuat Ma Xiaotao merasa terkejut, di mana nama tersebut terlihat cukup familiar dalam ingatannya. Di sisi lain, Yuho kemudian secara perlahan melangkah maju ke arah Ma Xiaotao dan bertanya apakah dia sudah tidak mengenalinya, di mana mereka berdua pernah bertemu di tepi Danau Dewa Laut. Pada saat itu, Ma Xiaotao tidak mampu untuk mengendalikan roh pelindungnya, sehingga menyerang Yuho bersama Dong-er. Yuho mengatakan jika roh pelindung atribut es tanpa batas miliknya pernah dia gunakan untuk menekan api jahat yang berada di dalam tubuh Ma Xiaotao. Selain Ma Xiaotao pernah menganggap Yuho sebagai saudara angkatnya, Yuho mengatakan jika mereka pernah mengikuti kompetisi Master Jiwa dan berhasil meraih kemenangan, sehingga mereka dapat mempertahankan kejayaan Akademi Shrek, di mana pada saat itu Ma Xiaotao adalah ketua tim Akademi Shrek. Mendengar nama Yuho dan Akademi Shrek membuat Ma Xiaotao seperti mengingat beberapa hal yang pernah terjadi di masa lalu. Namun Ma Xiaotao tiba-tiba melesat ke arah Yuho dan langsung mencengkram bahunya. Sambil menahan rasa sakit, Yuho meminta kepada Ma Xiaotao untuk mencoba mengingat semuanya. Namun ketika kesadaran Ma Xiaotao hampir saja kembali, Ma Xiaotao beranggapan jika Yuho adalah musuhnya. Sehingga api jahat yang berada di mata Ma Xiaotao menjadi jauh lebih intens,
dan Ma Xiaotao sekali lagi berniat untuk menyerang Yu Hao. Melihat hal tersebut, Yu Hao kemudian memeluk tubuh Ma Xiaotao dan memintanya untuk segera terbangun. Yu Hao mengatakan jika mereka berdua merupakan murid dari Akademi Shrek. Secara bersama dengan hal ini, Yu Hao kemudian menggunakan kemampuan roh pelindung Permaisuri Es Bingar untuk menekan api jahat yang berada di dalam tubuh Ma Xiaotao. Sesaat kemudian, sebuah cincin jiwa berwarna abu-abu perlahan muncul di bawah kakinya, di mana Yu Hao berniat menggunakan cincin roh pemberian Electrolux untuk menyerap energi kegelapan yang berada di dalam tubuh Ma Xiaotao. Setelah kesadaran Ma Xiaotao berangsur-angsur kembali pulih, Yu Hao menjadi orang pertama yang diingat oleh Ma Xiaotao. Sementara Ma Xiaotao menyadari jika dia bukanlah gadis suci. Sesaat kemudian, Ma Xiaotao bertanya kepada dirinya sendiri apa yang dia lakukan di tempat ini. Melihat Yu Hao mengalami luka yang cukup serius tepat berada di bahunya, membuat Ma Xiaotao merasa terkejut dan bertanya apa yang telah terjadi kepadanya, siapa yang telah menyakitinya, di mana Ma Xiaotao berniat untuk membalas perbuatan tersebut. Mendengar hal ini, Yu Hao meminta kepada Ma Xiaotao untuk tidak perlu khawatir dan segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Yu Hao mengatakan jika mereka pernah mengikuti kompetisi Master Jiwa di kota Xinglo, di mana pada saat itu Ma Xiaotao sempat tidak sadarkan diri karena tidak mampu untuk mengendalikan roh pelindungnya, sehingga Elder Swan kemudian membawanya kembali ke dalam Akademi Shrek. Namun, kepala aula kebajikan bernama Jing Hongchen pernah memasuki akademi untuk membuat keributan, sehingga sekte roh suci yang terdiri dari anggota Master Roh Jahat menggunakan kesempatan ini untuk menculik Ma Xiaotao dan menjadikannya bagian dari anggota sekte roh suci. Mendengar penjelasan tersebut, Ma Xiaotao tidak menyangka jika dia sebelumnya merupakan gadis suci pemimpin dari anggota Master Roh Jahat. Setelah mengingat hal tersebut, Ma Xiaotao bertanya kepada Yu Hao, di manakah mereka saat ini? Yu Hao mengatakan jika mereka saat ini berada di kota Riseng, wilayah kekuasaan kerajaan Matahari Bulan, sehingga mereka dalam keadaan bahaya. Namun Ma Xiaotao beranggapan jika sepertinya dia telah melewatkan banyak hal. Namun Yu Hao meminta kepada Ma Xiaotao untuk tidak perlu khawatir dan melupakan semua yang terjadi di masa lalu. Meski Ma Xiaotao mengetahui jika Yu Hao telah menggunakan atribut es untuk menekan api jahat yang berada di dalam tubuhnya, namun Ma Xiaotao khawatir jika api jahat tersebut kembali muncul dan mempengaruhi pikirannya. Terlebih lagi, Ma Xiaotao tidak mengetahui apa yang telah Master Roh Jahat tinggalkan di dalam tubuhnya. Namun benda tersebut telah menyatu ke dalam roh pelindungnya, sehingga dapat mempengaruhi emosi dan jiwanya. Yu Hao mengatakan jika dia menggunakan sebuah metode khusus untuk menyerap energi kegelapan yang berada di dalam tubuh Ma Xiaotao. Namun Yu Hao dapat merasakan jika energi tersebut terus meningkat. Yu Hao khawatir jika energi tersebut akan kembali muncul, sehingga Yu Hao kemudian menyarankan kepada Ma Xiaotao untuk mengendalikan roh pelindungnya, sehingga Ma Xiaotao tidak akan kembali tenggelam dalam kegelapan. Mendengar hal ini seketika membuat Ma Xiaotao merasa putus asa, di mana hal tersebut sangatlah sulit untuk dilakukan. Bahkan Master Mu'en tidak memiliki sebuah cara untuk mengatasi masalah ini. Mendengar nama Master Mu'en membuat Yu Hao merasa bersedih. Namun Yu Hao tidak memberitahu Ma Xiaotao jika Master Mu'en telah tiada. Saat kemudian Yu Hao mengatakan jika dia memiliki sebuah cara. Menurut buku catatan Dewa Tangsan, jika api Phoenix jahat dapat diatasi dengan menelan beberapa ramuan obat abadi. Setelah menyelesaikan misi yang berada di tempat ini, Yu Hao berjanji jika dia akan menemani Ma Xiaotao untuk mencarinya di lembah es Yin Yang. Singkat cerita, di tengah percakapan tersebut, Yu Hao tiba-tiba merasakan jika ada anggota lain dari sekte roh suci yang datang ke tempat ini. Menyadari jika Ma Xiaotao belum pulih sepenuhnya, Yu Hao bertanya kepada Ma Xiaotao apakah dia bisa mengatasi hal ini. Sambil mengangguk, Ma Xiaotao meminta kepada Yu Hao untuk tidak perlu khawatir. Selama dia tersadar, Ma Xiaotao dapat menggunakan tekadnya untuk melawan api jahat yang berada di dalam tubuhnya. Sambil berjalan pergi meninggalkan Yu Hao, Ma Xiaotao kemudian bergumam di dalam hatinya jika terdapat beberapa hal yang tidak dapat dimaafkan dan dilupakan dengan cara membohongi dirinya sendiri.
di mana ketika Masato telah bergabung dengan anggota sekte Rasuci, dia menyadari telah melenyapkan banyak orang yang tidak berdosa. Sambil mengatupkan giginya, Masato berniat membalas perbuatan sekte Rasuci yang telah memanfaatkan dirinya. Tidak berselang lama, 6 anggota dari sekte Rasuci kemudian menghampiri Masato dan mengatakan jika mereka telah mendapatkan informasi dari pasukan pertahanan kota jika terdapat gelombang kekuatan jiwa berada di sekitar tempat ini, sehingga mereka segera datang ke tempat ini untuk memeriksanya. Namun mereka tidak menyangka jika gelombang kekuatan jiwa tersebut berasal dari gadis suci. Dengan sangat marah, Masato meminta kepada mereka semua untuk menjauh dari tempat ini, sehingga ke-6 anggota Master Roh Jahat kemudian segera pergi dan tidak berani menyelidiki hal ini lebih jauh. 你这边似乎有混乱的魂。